Halo MSCIers, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Satriola Zuardi, biasa dipanggil Adi. Saya merupakan alumni MSCIA dan sempat menjabat sebagai Presiden MSCIA pada tahun kepengurusan 2013 hingga 2014. Dan saat ini saya merupakan Residen Urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, dan pada Rumpang episode kali ini kita akan membahas mengenai ISK atau infeksi saluran kemih. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih ISK itu sebetulnya. Berdasarkan Center of Disease Control and Prevention atau CDC, ISK didefinisikan sebagai infeksi yang melibatkan bagian manapun dari traktus urinarius atau saluran kemih, mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, hingga uretra. Sebagian besar ISK disebabkan oleh bakteri, akan tetapi dapat pula disebabkan oleh jamur ataupun virus, terutama pada individu dengan imunokompromis. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai sebetulnya apa saja sih gejala yang dapat dialami oleh individu dengan ISK. Individu dengan ISK dapat mengalami beberapa gejala seperti nyeri saat berkemih, atau buang air kecil sering hingga kurang dari 2 jam sekali atau dengan frekuensi lebih dari 8 kali per hari. Sulit menahan keinginan untuk buang air kecil, kemudian terbangun pada malam hari untuk buang air kecil, pancaran lemah, terputus-putus, hingga rasa tidak lampias setelah buang air kecil. Keluhan tersebut dapat pula disertai dengan demam, mual, muntah, penurunan nafsu makan, dengan atau tanpa nyeri pinggang, yang merupakan suatu pertanda dari keterlibatan dari ginjal. Untuk topik berikutnya, kita akan membahas mengenai faktor resiko dari ISK. Individu dengan faktor resiko ini memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami ISK. Faktor resiko tersebut meliputi higienitas diri yang kurang baik, kemudian cara membersihkan organ genitalial yang kurang tepat, kemudian berhubungan seksual dengan multi partner, atau individu dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus atau autoimun. Individu dengan riwayat penggunaan kateter urin juga memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami ISK. Untuk topik yang selanjutnya adalah terapi dari infeksi saluran kemih. Berdasarkan panduan tata laksana infeksi saluran kemih yang diterbitkan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia, tata laksana dari ISK adalah pemberian antibiotik selama 1 hingga 7 hari tergantung dari jenis antibiotik yang diberikan. Dan untuk individu yang mengalami ISK berulang atau ISK yang menetap setelah pemberian antibiotik, perlu dilakukan tata laksana dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada kelainan anatomi atau fungsional yang menyertai. Untuk topik yang terakhir, kita akan membahas mengenai cara pencegahan dari ISK. Berdasarkan faktor risiko sudah kita bahas tadi, ISK dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, olahraga cukup, minum cukup air hingga lebih dari 2 liter per hari, menjaga higienitas diri, serta berhubungan seksual single partner. Sempat dibahas pula mengenai cara dari membersihkan organ genitalial yang salah, terutama pada perempuan. Cara yang benar adalah membasuh dan menghusap organ genitalial dari depan ke belakang satu arah dan bukan sebaliknya, untuk mencegah translokasi bakteri dari anus ke organ genitalial. Itu dia pembahasan kita untuk hari ini dengan topik infeksi saluran kemih. Semoga pembahasan ini cukup jelas dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya, dan jangan lupa untuk be active with MSCIA.
hu, ha, hu, ha, ha, hu.